Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghis aslih lana syu'unana kullaha wa la taqilna ila anfusina tarfata 'ain. Amma ba'd. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimakumullah, dan juga para pendengar di mana saja antum berada. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah tabaraka wa taala, selalu diberi taufik hidayah untuk melaksanakan kewajiban sebagai tugas kita hamba Allah. Allahumma amin. Alhamdulillah, puji dan syukur hanya milik Allah tabaraka wa taala atas segala nikmat dan karunia yang tidak terhitung banyaknya. Secara spesial nikmat iman, nikmat Islam, dan dalam kondisi seperti sekarang ini kita alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk berubudiyah. Kita dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah tabaraka wa taala mengangkat virus corona ini dengan segera dari bumi Nusantara ini dan negeri kaum muslimin. Allahumma amin. Salawat dan salam untuk Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah, seperti biasa kita mempelajari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, golongan yang selamat. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Ahlussunnah wal Jamaah yang sejati, yang sesungguhnya benar-benar ahli sunnah, yang mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang mengikuti manhajnya, metode beragama para salafus salih rahimahumullah jami'an. Itulah ahli sunnah, golongan yang selamat, dan mudah-mudahan kita menjadi atau termasuk ke dalam golongan tersebut. Nah, akidah merupakan modal kehidupan kita. Akidah merupakan modal utama untuk mengarungi kehidupan ini. Sehingga dipastikan seorang yang tidak memiliki akidah yang benar, dia akan terombang-ambing. Dia akan kebingungan. Terlebih lagi gelombang syubhat, syahwat yang begitu besar yang menerpa dan menghancurkan, memporak-porandakan akidah. Ditambah lagi semakin banyaknya sarana media yang sangat mudah sekali untuk mengakses, mendapatkan informasi tentang berbagai permasalahan, sementara seorang tidak memiliki filter, tidak memiliki penyaring, dan penyaring adalah akidah. Nah, ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah, pertemuan yang sebelumnya kita membahas tentang siapa itu wali dan juga tentang karamah. Wali, sebagaimana yang kita jelaskan sesuai dengan penjelasan Allah, itu orang yang beriman dan bertakwa. Dan karamah itu kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka. Nah, sebagai bentuk dari karunia Allah kepada mereka disebabkan iman dan takwa tersebut. Karena sesungguhnya kemuliaan itu adalah keistiqoman di atas ketakwaan dan keimanan. Nah, kemudian setelah Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah menjelaskan tentang perkara tersebut, beliau menjelaskan tentang salah satu dari prinsip dasar akidah ahli sunnati wal jamaah yang berkaitan dengan iman bil yaumil akhir, berkaitan dengan keimanan kepada yaumil akhir, yaitu hal-hal yang akan terjadi sebelum kiamat.
qabla qiyamis sa'atil kubra, yang dikenal dengan tanda-tanda kiamat. Asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat. Bagaimana akidah ahli sunnah dalam hal ini? Nah, ini yang ingin dijelaskan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Seperti biasa kita baca terlebih dahulu ya redaksi beliau rahimahullah. Qal wa nu'minu bi asyratis sa'ah min khuruji ad-dajjal wa nuzuli Isa bin Maryam alaihi salam min as-sama' wa nu'minu bi tulu'i syamsi min maghribiha wa khuruji dabbatil ardi min mawdi'iha. Ya. Yang artinya wa nu'minu, dan kita yaitu ahli sunnah wal jamaah beriman kepada tanda-tanda kiamat. Ya. Berupa khurujid dajjal, keluarnya dajjal, turunnya Nabi Isa ibnu Maryam alaihi salam minas sama, dari langit. Wa nu'minu bi tulu'i syamsi min maghribiha, kita beriman kepada terbitnya ya matahari di sebelah barat, di belahan barat. Wa khuruji dabbah, kemudian keluarnya hewan melata, minal ardi wa min mawdi'iha, dari tempatnya. Nah, di sini beliau ya menyebutkan sebagian dari tanda-tanda sa'atil kubra, itu kiamat besar. Nah, tidak semuanya disebutkan oleh beliau. Naam, rahimahullah. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Di sini beliau menggunakan redaksi wa nu'minu, ya, dan kita beriman. Ya, beliau ingin menjelaskan bahwa perkara tanda-tanda kiamat ini merupakan perkara yang gaib, yang wajib diimani. Nah, ada tanda-tanda as-sughra, tanda-tanda kecil, yang sebagian telah terjadi dan sedang terjadi dan pasti akan terjadi karena Rasul mengabarkan tentang hal itu. Kemudian ada tanda-tanda al-kubra, ya, tanda-tanda kiamat al-kubra yang besar, yang tentunya diakhiri dengan hancurnya alam semesta ini. Nah, jadi kiamat. Maka beliau ingin menjelaskan bahwa di antara akidah Ahlussunnah mereka mengimani hal itu. Ya. Mengimani seluruh perkara yang berkaitan dengan tanda-tanda kiamat yang sahih hadisnya. Ya, yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kemudian di sisi lain beliau ingin juga menjelaskan bahwa keimanan kepada tanda-tanda kiamat tersebut merupakan bagian dari iman kepada yaumil akhir. Maka beliau di sini menyebutkan redaksi wa nu'minu, ya, mengimani. Dan keimanan yaitu berkaitan dengan perkara yang gaib, itu secara hukum asalnya. Kemudian diikuti oleh perkara-perkara yang wajib diimani dan diperintahkan ya oleh Allah dan Rasulnya. Maka kita mendapatkan tentang rukun iman, tu'mina billah wa malaikatih wa kutubih wa rusuli wal yaumil akhir, tu'mina bil qadar khairi wa syarri, perkara yang gaib. Nah, iman, karena keimanan berkaitan dengan i'tiqad, keyakinan. Nah, kemudian disertai dengan ucapan, kemudian amalan anggota badan. Maka di antara salah satu rukun iman bil yaumil akhir, dan termasuk ke dalam iman kepada yaumil akhir mengimani ya hal-hal yang akan terjadi sebelum kiamat, yang dikenal dengan tanda-tanda kiamat. Ya, tanda-tanda kiamat dalam redaksi Arabnya asyratus sa'ah atau alamatus sa'ah. Nah, dan di sisi lain beliau ingin menjelaskan kebatilan atau kekeliruan sebagian sekte yang mengingkari tentang hal itu.
karena menurut mereka tidak masuk akal mereka, tidak bisa dicerna oleh logika mereka. Ya. Dari ahlul kalam dan orang-orang yang mengkultuskan akal. Baik. Ikhwatal iman, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Kemudian perlu diketahui tentang pembahasan asyratus sa'ah, ya, sesuai dengan teks Al-Quran, itu para ulama membagi ada dua. Nah, pembagian tentang asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat tadi. Yang pertama, asyratus sa'ah as-sughra, tanda-tanda kiamat kecil. Ya. Yang kedua adalah tanda-tanda asyratus sa'ah al-kubra, tanda-tanda kiamat besar, yaitu dengan munculnya perkara tersebut akan hancur semua alam semesta ini. Nah, ikhtalima rahimakumullah. Di dalam Al-Quran kita mendapatkan isyarat tentang hal itu. Bahkan pernyataan bahwa ada asyrat, tanda-tanda kiamat. Qala Allah Azza wa Jalla dalam surat Muhammad, "Fahal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtatan faqad jaa'a asyratuha." Fahal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtah. Tiada lain yang mereka tunggu kecuali datangnya kiamat secara tiba-tiba. Faqad jaa'a asyratuha, sungguh telah datang, telah tampak tanda-tandanya. Berarti di sini ada dua masalah. Jadi kiamat, kemudian ada tanda-tandanya. Nah, dalam redaksi Al-Quran itu asyrat. Tapi para ulama menyebutkan dalam berbagai karya tulis mereka yaitu alamat, tanda-tanda. Nah, asyratus sa'ah. Kemudian ikhwatal iman rahimakumullah, tanda-tanda as-sa'ah al-sughra, yaitu kiamat kecil, itu dah banyak yang terjadi, banyak yang telah muncul, dan berakhir sebagian, dan terus menerus muncul, dan ada yang belum muncul. Bahkan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan tanda kiamat. Karena kata Nabi sa'bu'ithu was-sa'atu kahataini. Aku diutus sementara jarak antara sa'ah kiamat itu kahataini, itu sangat dekat sekali. Antara jari jari telunjuk dan jari tengah beliau. Jadi sangat dekat sekali. Kenapa demikian? Karena kita memaklumi dan meyakini bahwa tiada lagi Nabi setelah beliau. Nah, tiada lagi Nabi setelah beliau. La nabiyya ba'dahu. Maka dengan berakhirnya perjalanan hidup manusia di dunia ini, dengan diutusnya Nabi SAW, maka setelah itu akan terjadi kiamat. Adapun tanda-tanda al-kubra, ini yang disebutkan oleh sebagian Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Beliau menyebutkan ada khurujud Dajjal, keluarnya Dajjal, kemudian turunnya Nabi Isa alaihissalam dari langit. Ini menunjukkan bahwa Nabi Isa hidup sampai detik ini karena Allah mengangkatnya. Tatkala orang Yahudi Nasara ingin mensalib beliau, maka Allah selamatkan. Dan beliau diangkat oleh Allah, barrafa'ahu Allah ilaih. Dan dia sekarang hidup. Di akhir zaman akan turun beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian tulu' asy-syams min maghribiha. Ini yang ketiga yang disebutkan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi, terbitnya matahari di belahan barat. Kemudian khuruj dabbati al-ard, keluarnya hewan melata dari perut bumi, dari tempat yang ditentukan oleh Allah tabaraka wa taala. Baik. Tentang masalah tanda-tanda kiamat besar,
Itu sebagaimana yang jelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa lan taquma as-sa'ah wa la taqumu as-sa'ah hatta tadhhar 10 ayat qablaha. Tidaklah ya akan terjadi kiamat besar itu kecuali bila kalian melihat atau terjadi sebelumnya, muncul sebelumnya 10 tanda-tanda besar. Nah, secara urutan ya, kendati dalam redaksi hadis itu tidak disebutkan secara berurutan, tapi para ulama menyebutkan bahwa urutan tanda-tanda kiamat besar itu ya, di sini saya akan bacakan. Yang pertama, yang 10 tadi, yang pertama adalah Khurujud Dajjal. Ini yang disebut Imam Abu Ja'far At-Tahawi, Khurujud Dajjal. Kemudian Nuzulu Isa alaihi salam, turunnya Nabi Isa alaihi salam. Setelah itu ya, Khuruj Ya'juj wa Ma'juj. Itu yang ketiga. Khuruj Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian yang keempat, kelima dan keenam terjadinya ya thalatha khusufat di timur, barat dan juga Jaziratul Arab. Khusufat itu yaitu pembenaman bumi yang dibenamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, dan itu tidak terjadi sebelumnya. Kita melihat ada ya, bumi yang atau tanah yang terbenam ya, sehingga menghasilkan begitu lubang yang besar, jurang yang besar. Tapi yang tiga yang ini akan terjadi itu sungguh ya tidak ada bandingannya dengan apa yang telah terjadi, karena alamatul al-kubra, tanda kiamat besar. Terjadi 3 kali di Masyriq, timur, wal Maghrib, barat, kemudian Jaziratul Arab. Nah, berarti 6. Kemudian yang ketujuh, tulu syamsi min maghribiha, terbitnya matahari di belahan barat. Kemudian yang ke-8, khuruj dabbah ya, keluarnya dabbah yaitu hewan melata dari perut bumi. Nah, dan itu waktu duha. Kemudian yang ke-9, ad-dukhan, asap yang muncul. Kemudian yang ke-10, keluarnya an-nar ya, api yang menggiring atau yang meliputi manusia, kemudian menggiring mereka menuju padang mahsyar. Ini 10 tanda yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang bila hal itu muncul maka setelahnya akan terjadi kiamat kubra. Nah, dan munculnya ke-10 tanda tersebut itu berurutan, berdekatan. Nah, berdekatan. Baik, ikhwatal iman, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan ya, penjelasan tentang ke-10 tanda-tanda tersebut, ada beberapa hal yang perlu disampaikan dan kita ketahui sebagai pegangan kita dalam menyikapi hadis-hadis yang berkaitan dengan tanda-tanda kiamat. Baik, kita lanjutkan. Kenapa demikian? Waspada, para pemirsa, waspada. Ya. Karena muncul di zaman sekarang ini fenomena sebagian da'i yang kerjanya membahas tentang tanda-tanda kiamat, ya, kemudian berusaha mencocok-cocokkan, ya, berusaha mencocok-cocokkan dan meramal akan terjadi pada hari sekian, bulan sekian, ya, kejadian yang besar, ya, kemudian dicocok-cocokkan. Oh, ini tanda kiamat. Bahkan meramalkan terjadi kiamat tahun sekian. Seandainya, ya, pada tahun ini tidak terjadi haji, itu akan terjadi bencana besar. Meramal. Ya, jadi peramal.
ya peramal akhir zaman. Nah, dan masyarakat terus sampaikan yang jelas sehingga timbul ya dalam jiwa masyarakat atau muslimin yang mendengar cara-cara yang seperti itu, penyampaian ya tanda-tanda kiamat seperti itu, kekhawatiran, ketakutan, pesimis, nah berkurangnya nilai produktivitas mereka karena udah pasrah, udah akan terjadi kiamat, sebentar lagi terjadi kiamat, udah nggak perlu melakukan beraktivitas, berkreasi, berinovasi untuk kebaikan seseorang. Ya, kan semua akan ya terjadi kiamat lagi, sebentar lagi akan terjadi. Ya, bahkan sebagian mengatakan pada akhir zaman akan terjadi semuanya, yaitu tidak akan ada jaringan listrik, kegelapan, makanan apa semua habis kecuali hanya mungkin kurma dan air. Persiapkanlah kurma dan seterusnya. Macam-macam. Nah, sehingga sebagian dikenal dengan ya akhir zaman, ya Ustadz akhir zaman, kan begitu, peramal akhir zaman. Ini kita katakan metode yang seperti ini telah menyimpang dari metode Ahlussunnah wal Jamaah dalam penyampaian tentang perkara tersebut. Apalagi tatkala ya prediksi yang seperti itu dicocok-cocokkan dengan penemuan misalnya NASA atau penemuan orang-orang kafir, akan terjadi yang sudah dengan teknologi mereka akan terjadi sekian pada hari ini, pada hari itu, huru hara akan terjadi sebulan yang lewat atau di waktu Ramadan, pertengahan Ramadan, ya terjadi pada hari Jumat, ada peramal yang muncul, akan terjadi huru hara begini dan seterusnya. Subhanallah. Berani berkata tanpa bukti tentang perkara-perkara yang gaib. Hum kadzabun. Para pendusta. Ya, para pendongeng. Oleh karena itu waspada. Jangan didengar hal yang seperti itu dan jangan ikut di-share. Ya. Nah, Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, la taqumu as-sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah. Enggak terjadi kiamat. Ya, kecuali jika tidak ada lagi di permukaan bumi ini orang yang mengucapkan Allah. Alhamdulillah sampai sekarang masih banyak masjid yang penuh beribadah, masih banyak baca Quran, masih banyak yang berdakwah pada tauhid, pada ilmu, mengatakan pada ittaqillah, masih banyak berzikir. Nah, tapi sebagian na'udzubillah kita tidak tahu apa maksudnya. Nah, maka metode yang seperti itu metode yang menyimpang. Ya. Cara-cara yang mencocok-cocokkan, cocok lagi begitu. Nah, habis waktu ya baca penelitian, penemuan ya. Begini NASA memberitahukan begini seterusnya akan terjadi begini, subhanallah, berita informasi orang kafirin. Jika ada orang fasikin saja kita kata Allah Subhanahu wa taala, idza ja'akum ya fasiqun binaba'in fatabayyanu. Fasik datang mau berita maka tabayyan, cross check. Bagaimana orang kafir ya yang tidak beriman, yang kerja mereka ya merekayasa. Ikhwatal iman rahimakumullah. Ini berkaitan dengan mindset dan pola pikir dan pola atau cara memahami din atau memahami dakwah secara universal, dakwah Islam. Baik. Maka dalam hal ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tatkala berbicara tentang asyratus saat, tanda-tanda kiamat ini harus tatsabbut wa tabayyun, di-cross check, dipastikan bahwa hadis dan dalil itu benar. Ya. Dan itu kembali kepada perkataan para ulama yang menjelaskan tentang hadis-hadis tersebut. Karena juga banyak berkembang hadis-hadis yang palsu. Ya. Seperti akan terjadi ya huru hara di waktu pertengahan Ramadan, Jumat, hadis palsu. Dan yang sejenisnya banyak berkembang di masyarakat. Sungguh besar dosa orang-orang yang menebarkan hal itu dan yang ikut meng-share hal itu. Ada hadis palsu di-share di masyarakat. Nah, menisbatkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi betul tasabbut. Ya. Dipastikan ini perkara yang gaib. Ya.
Kalau yang telah terjadi, nah jelas hadisnya sahih. Tapi hal-hal yang dikabarkan Nabi SAW perkara yang gaib, nggak bisa direkayasa. Nah, ini yang pertama. Kemudian, jangan sampai kita juga di sisi yang lain terjerumus ke dalam sikap yang mengingkari sebagian ya dari apa yang akan terjadi sebagaimana yang diprediksi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan alasan enggak sesuai, enggak terima oleh logika. Masih seperti itu. Ini biasanya sikap orang-orang yang rasionalis yang mengkultuskan akal. Ya, beragama hanya semata-mata dengan akal saja. Apa yang tidak masuk akal mereka itu diingkari. Ya. Diingkari oleh mereka. Nah, ini jelas adalah perkara yang menyimpang. Kita imani. Kemudian kita tidak menyibukkan atau memaksakan diri untuk ya melakukan hal-hal dalam artian berusaha untuk membendung kejadian tersebut dan mempersiapkan kalau itu terjadi. Kalau mempersiapkan diri kalau itu terjadi. Ya, kemudian kita berusaha bagaimana persiapan untuk membendung saat itu terjadi. Sudah mulai direkayasa. Ya. Kenapa demikian? Sesungguhnya asyratus sa'ah, tanda itu adalah perkara kejadian alam yang ditakdirkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala pasti terjadi. Kalau itu benar dikabarkan Nabi SAW dan yang dijelaskan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Maka kita tidak perlu ya melakukan hal-hal bagaimana kita ya membendung ya agar tidak terjadi. Ya. Itu semua perkara yang telah ditakdirkan oleh Allah akan terjadi. Jika berita yang dikabarkan Nabi itu benar tentang kondisi yang seperti itu. Nah. Kemudian yang lain adalah memperhatikan ya runut waktu, ya, rentetan waktu yang terjadi ya itu semua sesuai dengan apa yang dikabarkan, tidak bisa direkayasa. Jika tidak ada dalil yang pasti, yang sahih, tidak bisa dikait-kaitkan. Ya, tidak bisa dikait-kaitkan. Kita mengimani kalau memang itu sahih dalilnya, hadisnya sahih, maka kita imani. Itu kan terjadi. Tapi dikait-kaitkan waktunya kan terjadi pada tanggal sekian, ya, malam sekian, bulan sekian. Nah, semua itu adalah perkara-perkara yang gaib. Maka kita hanya mengikuti dalil. Nah, kemudian adanya tanda-tanda kiamat yang dikabarkan oleh Rasulullah, baik tanda-tanda kiamat kecil atau yang besar, itu sama sekali jangan sampai ya menyebabkan kita mengurangi semangat kita untuk melakukan amal ya demi kebaikan kita di dunia ini, demi kemajuan Islam ya, untuk menata masa depan yang lebih ya optimis, bukan pesimis ya. Terus beramal ya, terus memakmurkan alam ini dengan kebaikan, dengan berdakwah, menyampaikan ilmu, berikan semangat. Begitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka mendengar berita tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak membuat mereka surut ya permasalahan dan beramal, tapi terus mereka bersemangat berjihad, menebarkan Islam, menebarkan ilmu, nah, menata alam ini, menebarkan kebaikan. Nah, ini harus dilakukan. Oleh karena itu, tidak boleh bagi seorang tatkala membaca tanda-tanda kiamat tersebut dan muncul pesimis dalam hidupnya. Tak boleh. Bahkan kita harus lebih semangat, optimis. Nah, dan tidak menyibukkan diri dengan ya, kapan terjadinya ya. Yang sekarang apa yang ada depan kita untuk beramal
waktu yang ada hadapan kita untuk kita melakukan ketaatan, beramallah, bergegas, badiru bil amal, bergegas. Nah, dan sekali lagi, jangan didengar omongan orang-orang yang merekayasa, meramal akan terjadi ya akhir zaman begini dan seterusnya. Ya, terus bersemangat untuk beramal, untuk berilmu, ya, untuk mengikuti kebenaran. Nah, dan persiapkan diri untuk menghadapi ya kiamat kecil masing-masing dalam kehidupan kita, kematian. Ya, ikhwatal iman rahimakumullah. Ini hal yang perlu diperhatikan di dalam ya berbicara tentang tanda-tanda kiamat. Baik. Mudah-mudahan itu bisa dipahami. Nah, dan juga mudah-mudahan kita selamat dari pernyataan-pernyataan ya sebagian ya para peramal ya akhir zaman atau tanda-tanda kiamat di zaman sekarang ini ya, munculnya fenomena yang seperti itu. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan. Sebagaimana tadi dijelaskan bahwa tanda kiamat itu ada dua. Ini pembagian yang lebih banyak yang disebutkan oleh para ulama. Kendati ada yang menyebutkan ada tiga kata mereka. Pertama, ya, as-sughra, wusta, kubra. Kecil, pertengahan, kemudian besar. Ya. Tapi pembagian yang lebih banyak disebut oleh para ulama adalah dua, yaitu al-sughra dan kubra. Yang kecil dan yang besar. Dan yang kecil tentunya banyak sekali, ya. Dan sebagian telah terjadi, sebagian sedang terjadi, ya. Kemudian ada yang belum terjadi. Nah, tapi yang menjadi konsentrasi kita pada kesempatan kali ini adalah apa yang disebutkan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, yaitu menyebutkan 4 dari tanda kiamatul kubra, yaitu pertama khurujud dajjal, kemudian turunnya Isa alaihi salam, kemudian terbitnya matahari di belahan barat, kemudian keluarnya hewan melata dari perut bumi di tempat yang ditentukan oleh Allah tabaraka wa taala. Baik. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Kemudian urutan kejadian as-sa'ah al-kubra tersebut, kita ulangi lagi sebagian dijelaskan para ulama, khuruj dajjal, kemudian turunnya Isa, kemudian khurujnya, keluarnya Ya'juj wa Ma'juj, kemudian terjadi pembenaman yaitu bumi di 3 tempat, di timur dan di Maghrib, di barat, kemudian Jaziratul Arab. Itu udah 6. Kemudian yang ketujuh, terbit matahari di belahan barat, kemudian keluarnya ya adabah, hewan melata di tempat yang ditentukan oleh Allah tabaraka wa taala, kemudian dukhan, asap, kemudian setelah itu khurujun nar, ya, keluarnya api dari tempat yang akan meliputi umat manusia dan menggiring mereka ke padang mahsyar. Baik. Kemudian ya, kita akan jelaskan secara global. Pertama, khuruj dajjal. Khuruj dajjal ini merupakan pertanda tanda kiamat yang dahsyat. Bahkan semua para nabi yang diutus oleh Allah itu memperingatkan umatnya dari fitnah dajjal ini. Terlebih lagi Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau sebutkan bagaimana sifatnya secara detail. Nah, kemudian apa yang harus kita persiapkan. Nah, kemudian bagaimana kemampuan yang Allah berikan kepada dajjal ya untuk menfitnah umat manusia. Makanya ikhwatal iman rahimakumullah, kita harus senantiasa berlindung dari fitnah dajjal ini. Nah, kemudian mempersiapkan diri dengan iman dan taqwa dan sebab-sebab untuk menyelamatkan diri.
Nabi SAW memerintahkan kita di setiap penghujung salat untuk berdoa, berlindung dari 4 perkara, di antaranya fitnatul dajjal. Ya'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabr wa fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Bahkan sebagian ulama mengatakan itu wajib. Nah, kemudian Nabi SAW menyebutkan, kendati Allah memberikan kemampuan baginya untuk melakukan hal-hal yang luar biasa, ya, tapi dia bukanlah Tuhan. Kemampuan dia untuk melakukan hal-hal yang luar biasa tersebut adalah fitnah bagi manusia, ya. Dan keberadaan dia, ya, di bumi, begitu keluar 40 sana, 40 yawman, afwan, 40 yawman, ya, 40 yawman, 40 yawman, kemudian 1 hari, kasana, 1 hari sama dengan jumlah 1 tahun, 1 hari lagi kemudian kasyahr sama dengan jumlah 1 bulan, wa yawm ka usbu' ka jumu'ah, yaitu 1 pekan, wa baqiyatul ayyam, dan hari-hari yang selanjutnya selebihnya itu seperti hari-hari biasa. Nah, dia akan berkeliling, ya, permukaan bumi ini dan akan memasuki setiap daerah, ya, kecuali Makkah dan Madinah. Subhanallah, Makkah dan Madinah. Karena Allah mengutus, ya, para malaikat untuk menjaga, ya, setiap gerbang-gerbang, ya, pintu Makkah dan Madinah. Nah, begitu dalam hadis yang sahih. Maka kita imani akan muncul Dajjal, fitnatul Dajjal. Nah, ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Kemudian setelah itu, begitu muncul Dajjal, maka Allah akan menurunkan, ya, Nabi Isa alaihi salam. Ya, ini yang kedua, nuzul Isa alaihi salam. Dan nuzul Isa alaihi salam itu akan turun, dan di zaman Isa alaihi salam maka beliau akan berhukum dengan hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu syariat Islam. Kemudian Allah akan memperbaiki kondisi, ya, perantara Isa, kemudian dia akan, ya, membunuh, tak akan memerangi, ya, Dajjal, akan memecah, ya, salib-salib yang ada, kemudian yaqtulul khinzir, bunuh, ya, babi, nah, dan berhukum dengan hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian, ya, sebelum munculnya Dajjal tersebut, itu, ya, sebelum muncul Dajjal, afwan, tadi kita menyebutkan muncul Dajjal, itu muncul namanya Al-Mahdi. Tapi Imam Mahdi ini tidak merupakan bagian dari saat tanda kiamat besar. Tapi Allah, ya, mengutus munculnya Mahdi sebelum, terjadinya khuruj Dajjal, yang memperbaiki kondisi kezaliman, ya, menjadi keadilan, yang menebarkan kebaikan, memperbaiki kondisi keadaan manusia pada hari itu. Dia memimpin, kemudian bagaimana di zaman tersebut terjadi, ya, bagaimana kemewahan hidup manusia. Dan Al-Mahdi merupakan dari keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari keturunan cucu beliau, ya, Hasan bin Ali, bukan Husain. Orang Syiah, keyakinan mereka itu dari keturunan Husain. Ahli Sunnah wal Jamaah yakini ini yang benar, ada dari keturunan Nabi, dari, ya, keturunan Hasan bin Ali, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Jadi
Setelah itu turun Dajjal. Allah memberikan kemampuan kepada Dajjal untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Nah, dan Allah menjadikan di jidatnya Dajjal tersebut tulisan kafar, dan itu dibaca oleh setiap mukmin. Adapun orang-orang munafikin, orang kafir tidak bisa membaca hal itu. Nah, dan apapun yang dilakukan Dajjal, kejadian yang luar biasa, maka orang mukmin semakin yakin itu adalah merupakan cara Dajjal untuk menipu dan menfitnah umat manusia. Tapi seorang beriman yakin bahwa Dajjal bukanlah Tuhan, dia kafir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian setelah itu turun Nabi Isa alaihi salam, di daerah Damaskus yang dikenal dengan Al-Manaratul Bayda. Disebutkan bahwa Manaratul Bayda itu menara yang putih, itu ada di Masjid Al-Umawi al-an. Di Damaskus, Dimashq. Kemudian setelah itu dia membuntuti Dajjal dan menjumpainya di bab Lud, kemudian membunuhnya. Setelah Dajjal hidup selama 40 hari tadi, satu hari seperti setahun, satu hari seperti sebulan, satu hari seperti satu pekan, kemudian hari-hari yang lainnya seperti hari biasa. Maka Isa yang akan membunuh Dajjal. Nah, kemudian sebagian jelaskan tadi, di zaman Isa terjadi kemewahan yang luar biasa, melimpah ruah, harta, kemudian keadilan. Beliau turun akan memecah semua, menghancurkan salib-salib yang ada, kemudian membunuh al-khinzir, yaqtul al-khinzir, kemudian juga ahlul kitab akan beriman kepadanya. Nah, maka setelah itu di zaman tersebut juga akan muncul Ya'juj wa Ma'juj, makhluk dari juga termasuk dari keturunan Nabi Adam tentunya, cucu Nabi Adam, keturunan Nabi Adam, jenis manusia. Ya'juj wa Ma'juj ini yang ketiga. Dan tentang Ya'juj wa Ma'juj ini telah disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala bahwa mereka adalah perusak. Sehingga disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, apabila telah datang waktu yang Allah izinkan Ya'juj wa Ma'juj, mereka berada sekarang di benteng yang tidak bisa keluar dari benteng tersebut. Di mana tempatnya nggak bisa direkayasa. Jadi kalau ada orang yang merekayasa dengan landasan mungkin penemuan NASA menemukan titik tempat ada ini diperkirakan begini, soal tempat Ya'juj wa Ma'juj, benteng Ya'juj wa Ma'juj, begitu, itu semua kedustaan, nggak bisa direkayasa. Ada di permukaan bumi ini. Di mana tempatnya? Nah, Allahu a'lam. Tapi bila Allah tentukan akan keluar, maka akan keluar. Dan telah terbuka, telah terbuka. Seukuran yang lubang yang kecil. Dan mereka selalu berusaha untuk membuka dan memperlebar lubang tersebut untuk keluar, tapi Allah belum mengizinkan karena belum terjadi kiamat. Karena itu tanda kiamatul al-kubra di akhir zaman. Nah, Ya'juj wa Ma'juj. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Sehingga apabila futihat, dibuka, yaitu benteng yang sekarang mereka ada di dalamnya, yang tidak bisa mereka lewati. Yang tidak bisa mereka hancurkan dan tidak bisa mereka buka. Kemudian maka dibukakan bagi Ya'juj wa Ma'juj tadi, dan mereka min kulli hadabin yansilun, mereka keluar dari setiap penjuru, yansilun yaitu rombongan, yansilun yaitu keluarnya di waktu malam. Yansilun itu mana yansil, sair lailan, perjalanan di waktu malam, itu namanya yansilun wa yansilun. Nah, kemudian
Begitu mereka keluar dan Isa masih hidup, maka Isa mendoakan kebinasaan bagi mereka, lalu Ya'juj wa Ma'juj binasa semuanya, sehingga menyisakan ya bangkai-bangkai mereka yang membusuk. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan ya Allah Subhanahu wa taala perintahkan bangkai-bangkai tersebut untuk diseret dan diseret dan dimasukkan ke lautan. Nah, kemudian setelah itu Isa alaihissalam masih hidup dan menetap di permukaan bumi ini tatkala turun, dan selama arba'in, dalam hadis sebutkan ya arba'ina yauman. Kemudian setelah itu Allah mewafatkannya, kemudian kaum muslimin ya mensolatkan jenazahnya. Baik. Kemudian setelah itu terjadi ya, khusufat, ada 3 ya pembenaman bumi yang begitu dahsyat, terjadi di 3 tempat, di Masyriq bagian timur, kemudian di Maghrib, kemudian Jaziratul Arab. Ya, itu terjadi. Nah, setelah itu ikhwatal iman rahimakumullah, ya, akan terjadi terbitnya matahari di belahan barat. Nah, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran Al-Karim, bahwa apabila terjadi yang demikian itu, bila manusia ingin beriman tidak bermanfaat lagi keimanannya. Nah, yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira. Pada hari datang ya sebagian tanda-tanda ya Rabbmu, yaitu tanda-tanda yang Allah ciptakan sebagai kiamat ya, tanda kiamat. Maka pada hari itu tidak lagi bermanfaat keimanan ya seorang jiwa yang tidak beriman sebelumnya atau tidak pernah melakukan ya kebaikan sebelumnya. Nah, jadi bertaubat akan diterima selama matahari belum terbit di belahan barat. Nah, kenapa bila telah terbit di belahan barat itu tanda kiamat kubra, manusia melihat semuanya, maka mereka ingin beriman, maka kata Allah tidak bermanfaat lagi. Nah, kemudian ikhwatal iman para pemirsa rahimakumullah, setelah itu ya terjadi khurujud dabbah, munculnya hewan melata dari bumi dan dengan ciptaan yang besar, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, kemampuan bagi hewan tersebut untuk memberikan tanda ya bahwa ini manusia mukmin, ini kafir. Nah, jadi dibedakan. Allah yang memberikan kemampuan bagi hewan tersebut. Ya. Jadi tukallimuhum di sini bukan berbicara kepada mereka, tapi tukalnya itu menandai, melukai, menandai ini kafir, ini muslim, ini mukmin. Begitu maksud dari ayat tersebut. Wa idza waqa'a al-qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu biayatina la yu'minun. Jadi apabila telah terjadi keputusan ya Allah turunkan kepada mereka di kiamat, maka kami akan mengeluarkan lahum bagi mereka dabbatan, ya binatang, hewan melata dari perut bumi, minal ardi, di mana tempatnya Allahu a'lam. Tapi Allah akan menjadikan atau mengeluarkan hal itu. Tukallimuhum, ya maksud tukallimuhum di sini para ulama itu memberikan tanda. Ya. Ini mukmin, ini kafir. Allah memberikan kemampuan untuk hewan tersebut ya melakukan hal itu. Bahwa annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Bahwa sesungguhnya manusia ya dahulunya tidaklah beriman, yakin kepada ayat-ayat kami. Nah, setelah itu ikhwatal iman, ya Allah mengutus ya rih, yaitu angin. Ya, tapi ini bukan termasuk tanda kiamat kubra. Angin yang
untuk mencabut ya ruh, untuk mencabut ruh orang-orang yang beriman. Ya, untuk mencabut ruh orang yang beriman. Angin tadi, rih. Nah, setelah itu tidak tersisa lagi kecuali orang kafirin. Nah, disinilah ya maksud apa yang dikatakan Nabi SAW, tatkala tidak ada lagi di permukaan bumi ini ya orang yang mengatakan Allah, ya maka terjadilah kiamat. Jadi Allah mengutus angin untuk mencabut ruh orang yang beriman, sehingga tidak tersisa lagi orang yang beriman, yang ada hanya kafirin. Maka setelah itu akan terjadi hancur alam semesta ini. Ya. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, la taqumus sa'ah hatta la yuqalu bi Allah. Tidak terjadi kiamat ya kecuali tidak ada lagi yang mengatakan Allah. Tadi taqillah atau mengingat Allah atau la ilaha illallah. Nah, ikhwatal iman wa rahimakumullah. Maka yang tersisa orang-orang kafirin, munafikin, musyrikin, ya, para pengikut Dajjal tersebut. Nah, lalu tatkala itu terjadilah, ya, Allah akan binasakan alam semesta ini. Kemudian terjadi apa yang dikenal dengan al-qiyamatul kubra. Setelah itu muncul nanti ya ad-dukhan, asap, kemudian setelah itu baru khurujun nar, kurunnya atau keluarnya an-nar, api. Nah, dan api tersebut merupakan ya, akhir dari kejadian yang besar tentang tanda-tanda kiamat tersebut muncul, meliputi manusia dari semua penjuru, dan itu menggiring mereka ke padang mahsyar. Nah, padang mahsyar disebutkan yaitu takhruju min qa'ri Adan, jazirati al-Arab, di jazirah Arab yang menebar ke penjuru bumi, kemudian meliputi manusia dan menggiring mereka ke padang mahsyar. Nah, dan menyebabkan kematian mereka. Nah, yang menyebabkan dan di malam dan di siang hari menggiring mereka. Kemudian setelah itu terjadilah ya tiupan sangkakala yang pertama menyebabkan manusia mati semuanya. Kemudian setelah itu tiupan kedua dibangkitkan mereka dari kubur mereka setelah kematian tadi. Kemudian Allah giring mereka semua ke padang mahsyar. فإذا نفخ في الصور فصائق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. Nah, maka terjadilah kiamat, hancur semuanya. Nah, dengan izin Allah tabaraka wa taala. Ikhwatal iman rahimakumullah. Itulah secara global, saya berusaha ya meringkasnya sehingga karena banyak informasi dan ya yang berkaitan tentang tanda-tanda kiamat tersebut dan tentunya membutuhkan penjelasannya lebih detail lagi. Di antara kitab yang bagus dalam hal ini bagi mungkin para pemirsa, para pendengar yang bisa membaca tentunya bahasa Arab ya, yaitu kitab Asyratus Sa'ali Yusuf Wabil, merupakan salah satu ya disertasi yang ditulis beliau untuk mendapatkan gelar ya magisternya di Ummul Qura. Kitab yang bagus untuk menjadi referensi dalam hal ini. Beliau mempelajari, mengumpulkan tanda-tanda kiamat tersebut yang besar dan yang kecil dan yang besar, kemudian menyebutkan bagaimana ya kevalidan tentang hadis-hadis seputar masalah tanda-tanda kiamat tersebut. Dan waspada dari ya para peramal akhir zaman yang berbicara tentang ya kejadian-kejadian akhir zaman yang hanya merekayasa, mencocok-cocokkan ya, yang menyesuaikan dengan berita-berita yang dari orang kafirin. Nah, demikian, mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Syukran jazakallahu khair, barakallahu fiik kepada Ustaz yang sudah memberikan materi dan penjelasan dari kitab Syarah Aqidah Tahawiyah dan pembahasan mengenai bagaimana Ahlussunnah meyakini dari tanda-tanda kiamat dan juga penjelasan mengenai ya banyaknya fenomena mengenai
kedustaan-kedustaan yang disampaikan oleh sebagian orang di akhir zaman ini mengenai tanda-tanda kiamat. Baik, untuk selanjutnya kami akan buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa dan pendengar yang ingin bertanya. Silakan Anda bisa mengirimkan pertanyaannya di layanan pesan singkat. Baik, yang pertama akan kami ajukan Ustadz. Ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, sebenarnya apa hukuman di dalam syariat Islam bagi mereka yang suka menyebarkan hadis-hadis palsu, terutama mengenai tanda-tanda kiamat? Sudah dinasihati dan sudah diberikan penjelasan bahwa mereka sangat sering terjatuh ke dalam kesalahan mengenai akidah, yaitu menyebarkan hadis-hadis palsu dan mungkar, Ustadz. Contohnya seperti beberapa waktu yang lalu yang dibawakan dengan ceramah bahwa akan terjadi suara yang sangat keras pada hari Jumat. Nah, mohon jawaban dan nasihatnya. Nah, ya, terima kasih atas pertanyaannya. Hal ini perlu kita perhatikan dan juga kita waspadai. Ya, ada satu kaidah yang juga, atau mungkin satu ya ungkapan ahli hikmah mengatakan khalib tu'rab. Jadi lakukan hal yang aneh, ya, maka engkau akan dikenal. Jadi sebagian kita memperhatikan ya fenomena di akhir zaman ini, orang-orang yang buat pernyataan yang aneh-aneh, ya. Kemudian dengan demikian menjadi viral. Itu banyak komentar di sana, ya. Dan mayoritas umat jahil, tidak tahu tentang hal itu. Apa yang terjadi? Ya, viral lah pernyataan tadi, kemudian jadi ya populer. Orang yang menyampaikannya semakin banyak yang mengomentari. Ya. Maka bagaimana cara kita menyikapinya? Gak usah diladeni, gak usah digubrisi, maka dia akan redup sendiri. Jadi kalau kita ikut mengomentari, sibuk dengan seperti itu, ya berarti kita juga ikut mempromosikan. Nah, dan kalau kita perhatikan, orang-orang yang seperti itu tidak jelas dari mana latar belakang pendidikannya juga. Kemudian pemahamannya, dari siapa dia mendapatkan hal seperti itu. Ya, ini yang saya perhatikan. Maka hal yang seperti itu, tinggalkan. Mereka yang sering biasa ya bercerita, menyampaikan dongeng, yang macam-macam, yang manhajnya mencocok-cocokkan, cocok lagi, seperti itu, maka tinggalkan. Yang pertama sikap kita, gak perlu didengar, ya. Dengar Al-Quran, dengar hadis yang sahih, dengar perkataan para ulama yang betul-betul ya memiliki kewaraan, ketakwaan, akidah yang benar, terutama dalam hal-hal yang gaib ini. Nah, jadi orang yang seperti itu, karena mereka tidak memiliki sesuatu, maka yang itulah yang dimilikinya. Sampaikan yang aneh-aneh. Dia tidak mempelajari Al-Quran dengan benar, tidak mempelajari hadis dengan benar, tidak mempelajari akidah dengan benar. Ya. Jadi masing menyampaikan apa yang ada di hati dan pemahamannya. Yang cukup bagi kita menjelaskan tentang ya penyimpangan cara-cara yang seperti itu. Taib. Yang kedua, ancamannya dan hukumannya, ya, jika dia tidak bertobat kepada Allah, ya, maka dia termasuk pada orang pendusta, ya, ada kadzab, ya. Dan ilmu diambil dari orang-orang yang jujur, orang yang benar, ya. Inna hadza al-ilma dinun fanzur mimman ta'khudhu dinak. Bahwa ya agama ini atau ilmu ini agamamu, maka ambil dari siapa kamu ngambil, atau perhatikan dari siapa kamu ambil agama tersebut, ya. Maka termasuk dajjal minal nas, ya, para pembohong, dan dajajilah, karena dajjal itu ya pembohong, ya. Kalau dajjal yang disebutkan tadi ya memang tanda kiamat kubra, ya, dia berdusta, ya. Yang baik itu jelek, yang jelek itu baik, begitu. Maka manusia tertipu. Maka bila ada orang-orang yang seperti itu juga ya pemikirannya atau pola pikirnya para pendusta. Dajjal minad dajajilah.
para pendusta, mengatasnamakan Allah, mengatasnamakan Nabi, ya, menisbatkan sesuatu pada Allah, kepada Nabi yang tidak berlandaskan dalil yang sahih, hadis yang palsu, ya, maka berarti dia telah mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Waliyazubillah. Waliyazubillah. Ya, jika berdusta atas nama seseorang hal yang haram, ya, dan bila dia berdusta, dia akan dicap menjadi pendusta. Bagaimana dengan berdusta atas nama Allah? Berbicara tentang agama tanpa ilmu. Hada min kaba'irudz dzunub. Ya. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Karena berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Allah gandengkan larangan dari berbuat syirik, ya, dengan berkata atas nama agama tanpa ilmu. Nah, maka seorang yang, ya, berdusta atas nama manusia biasa tidak pantas diambil ilmu darinya, apalagi berdusta atas nama Allah, apalagi berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Naam, man kadzaba alaihi mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Nah, sengaja dusta. Boleh jadi mana kedustaan tersebut dia betul membuat, ya, berita dusta, dia yang pencetusnya, atau dia menebarkan, mengambil berita-berita dusta, hadis palsu ditebarkan. Ini juga termasuk man kadzaba alaihi mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ini termasuk, ya, di antara dosa-dosa yang jariah bagi dia. Bayangkan zaman sekarang ini, ya, zaman digital, zaman, ya, bagaimana, ya, dunia teknologi, pertukaran informasi dan berita begitu cepat dan sulit untuk dihapus. Nah, sulit karena bila satu menebar, semua akan men-share, ya, 1 ke 10, 10, ya, 20, 100, 1000, begitu. Jaringan yang luar biasa di zaman sekarang untuk menyebarkan informasi. Maka berhati-hati, ya Abdullah, Anda akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah tentang kedustaan kebohongan itu. Bertaubat kepada Allah, menyesali perbuatan tersebut. Jika Anda tidak memiliki ilmu, belajar. Jangan berani bicara tentang agama bermodalkan hanya, ya, semangat, ya, tapi semangat dibangun dasar ilmu. Tinggalkan cara-cara seperti itu. Bertaubat kepada Allah. Ya, jangan buat kedustaan atas nama Allah. Jangan buat kedustaan atas nama agama atas Rasulullah SAW. Jangan tebarkan hadis palsu. Nah, karena suatu kebohongan, bila dia tidak bertobat, maka tentunya Allah Subhanahu wa taala akan berikan sanksi. Dan Allah akan, ya, membinasakan dia dunia apalagi di akhirat. Oleh karena itu, waspada. Dan kita juga waspada jangan sampai terjerumus kepada, ya, orang-orang yang suka men-share sana sini tanpa di-cross check. Banyak sekarang, ya, di zaman media sosial sekarang ini, ya, pernyataan yang disandarkan kepada agama, pada Nabi, hadisnya palsu. Hadisnya palsu. Nah, apalagi dalam fadail amal, untuk memotivasi, kata dia. Kan maknanya bagus, mengandung, ya, motivasi dan yang lainnya. Tidak semua makna yang bagus itu perkataan Nabi, tapi jelas semua perkataan Nabi bagus. Nah, maka waspada. Ya, dalam hal ini adalah masuk dosa besar. Bila dia menghalalkan cara-cara seperti itu, perhatikan. Bila dia menghalalkan, membolehkan, menghalalkan, boleh menebarkan hadis palsu. Nah, berarti dia menghalalkan sesuatu yang haram. Seorang yang menghalalkan sesuatu yang haram, maka terjerumus kepada suatu kekufuran. Ya, tapi kalau kena mungkin kejahilan dia, ya, ada yang mungkin ambisi dunia dan ingin populer, ya, popularitas yang dicari, maka tidak sampai kepada kekufuran tadi. Ya, tapi jelas itu dosa besar. Dan dia akan memikul dosa tersebut
begitu banyak orang disesatkannya dan menebarkan kebohongan tersebut. Dan perlu diketahui, kebohongan akan menimbulkan kebohongan yang lain. Ya, jika Rasul SAW menyampaikan kepada kita, iyyakum wal kadhib, ya, fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur wa innal fujura tahdi ila an-nar. Nah, wa la yazalu ar-rajulu yakdhib wa yataharra al-kadhib hatta yuktala al-kadzaban. Itu dalam pembicaraan kita sama manusia. Dusta akan dicap menjadi pendusta, dan dusta akan menyeret seorang pada neraka. Bagaimana dusta atas nama Allah? Kafa bil mar'i kadhiban an yuhadditsa bi kulli ma sami'. Cukuplah kedustaan bagi seorang dia menyampaikan apa yang dia dengar. Enggak di cross check dulu. Enggak tabayyun dulu. Hal khatir jiddan. Nah, ini perkara yang sangat berbahaya. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan ya mereka yang menebarkan ya berita-berita bohong atas Nabi itu ya bertaubat kepada Allah. Kita bergembira mereka bertaubat kepada Allah. Ya, bertaubat, dan dia berusaha untuk mengklarifikasi hal itu dan meninggalkan cara-cara metode yang seperti itu. Apa yang Anda cari? Sebentar lagi juga kematian akan datang, akan bertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga Allah menjaga kita semua dan terus kita waspada dari berbagai ya fenomena-fenomena di akhir zaman ini yang fitnah, syubhat dan syahwat, pemikiran dan keanehan-keanehan yang muncul. Ini termasuk di tanda-tanda kiamat sughra ini, kejahilan. Ya. Diangkatnya ilmu dan banyaknya kejahilan. Nah, yurfa'al ilmu wa yantashirul jahl. Nah, inilah pertanda di antara fenomena kejahilan di zaman sekarang ini, beraninya orang-orang berbicara tentang agama tanpa ilmu. Na'udzubillah min dzalik. Banyaknya muncul tokoh-tokoh yang memberikan pernyataan yang membingungkan umat dan menyesatkan. Karena bila tidak lagi tinggal para ulama, kata Rasulullah SAW, ittakhadhan nas ru'usan juhala. Bila tidak tersisa lagi ulama menyiarkan Al-Quran dan Sunnah, maka manusia akan mengambil tokoh-tokoh yang jahil. Dallu fa'adallu. Fa'aftau bighairi ilmin. Fasu'ilu, ditanya, fa'aftau bighairi ilmin. Fa'adallu wa'adallu. Ditanya, kemudian menjawab tanpa ilmu, maka dia sesat dan menyesatkan. Na'udzubillah min dzalik. Ya, semoga Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita dan membimbing kaum muslimin untuk kembali pada ilmu yang benar dan kembali kepada agama yang mulia ini. Demikian Allahu a'lam. Nah. Khair atas jawaban Ustaz. Demikian, dan satu kami berikan kesempatan di layanan telepon. Silakan yang ingin bertanya langsung. Ya. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dengan Andi nih Pak di Bintaro. Silakan. Baik, Pak Ustadz, yang bertanya, nanti di akhir zaman itu kan orang-orang hanya mengetahui la ilaha illallah. Apakah itu adalah syariat yang selamat? Terus yang kedua, Pak Ustadz, gimana cara menjaga kalimat la ilaha illallah sampai akhir hayat? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, barakallahu fiik ya atas pertanyaannya. Semoga Allah menjaga kita semua ya. Jadi sebagaimana dijelaskan tadi, di akhir zaman ya, bila Allah ya mengutus angin untuk mencabut roh semua orang beriman. Nah, berarti di waktu turunnya Dajjal itu dan kejadian demi kejadian dari tanda-tanda kiamat tadi, masih ada yang beriman. Ya. Kemudian setelah itu Allah utus angin untuk mencabut roh orang beriman. Maka tatkala tidak tersisa lagi. Nah, tidak tersisa lagi ya orang-orang yang beriman, yang tinggal orang kafirin, musyrikin, munafikin, maka tatkala itu terjadilah ya setelah munculnya sebelumnya tanda-tanda kiamat yang besar tadi. Nah, maka Allah giring
ya terjadi Allah giring manusia dengan munculnya api. Jadi api dari Jaziratul Arab, kemudian setelah itu menebar ke semua pelosok ya dunia, menggiring manusia. Kemudian ya Allah perintahkan malaikat untuk meniup ya sangkakala yang pertama, maka mati semua mereka. Ya, kemudian setelah itu Allah tiupkan sangkakala yang kedua, maka mereka dibangkitkan kemudian digiring padang mahsyar. Nah, jadi memang di akhir zaman begitu akan terjadi hancurnya alam semesta, berantakannya langit dan bumi ini, semuanya ya tidak ada lagi yang beriman, tidak ada lagi yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak lagi mengucapkan Allah, karena ahlul iman telah diwafatkan oleh Allah dengan perantara angin yang diutus oleh Allah untuk mencabut roh mereka. Nah, adapun pertanyaan yang kedua tadi, bagaimana kita menjaga kalimat tauhid ya agar kita diwafatkan di atas kalimat tauhid. Yang pertama, as-sidqu ma'allah, kejujuran. Kita mengucapkannya ini ikhlas atau terpaksa atau hanya kepentingan atau berpura-pura, ya tentu seorang lebih tahu. Ya Allah lebih tahu dari seorang tadi. Tapi kita tidak tahu dia mengucapkan untuk apa. Ya. Tidak cukup hanya semangat bila misalnya kalimat tauhid dihina, kemudian kita bangkit semangat yang membalas. Ya, ini penghinaan. Tapi bagaimana keimanan tauhid dalam hati kita? Yang kita ucapkan, la ilaha illallah, sesuaikah dengan keikhlasan? Karena nanti ada di akhir zaman, di akhirat kelak. Ya. Seseorang yang panggil oleh Allah, diperlihatkan semua 99 catatan kejahatannya, diakui semuanya. Dia udah yakin binasa, sengsara. Tapi enggak, kata Allah, kamu masih memiliki satu kebaikan di sisi kami. Allah keluarkan kartu yang tertulis la ilaha illallah. Kartu. Bila ditimbang kejahatan yang 99 catatan tadi, sepanjang mata memandang setiap catatan tadi, ya, kemudian ditimbang dengan la ilaha illallah, satu kartu, maka beratlah kalimat la ilaha illallah dan bertebangan semua catatan tersebut. Itu kenapa sampai demikian? Begitu berat timbangannya. Karena yang mengucapkannya, ya, betul-betul dalam hatinya terpatri ketulusan, keikhlasan, keyakinan akan kebenaran, keagungan kalimat tersebut. Bukan nifaq, bukan cari kepentingan dengan la ilaha illallah, bukan sebagian slogan saja, bukan sekadar tulisan ditempelkan di bendera atau mungkin sebagai logo. Tidak. Ada ma yanfa', tidak bermanfaat. Ya. Tidak cukup hanya ditulis sebuah kertas jadi simbol, ya, atau disenandungkan, ya, disenikan, kaligrafi, ya. Enggak, harus tertulis, terpatri di hati kita, diucapkan dengan lisan. Man qala ila Allah khalisan min qalbi, tulus. Nah, jadi betul-betul demikian, insyaallah akan membimbing dia. Kemudian pelajari tauhid. Enggak cukup di lisan, diucapkan dengan lisan. Banyak orang mengucapkan dengan lisan, tapi perbuatan dia, pernyataannya bertentangan dengan la ilaha illallah. Perbuatan yang syirik, perkataan yang juga syirik atau besar dan kecilnya, ya, akan merusak, akan menodai. Nah, padahal mengucapkan la ilaha illallah. Taib, la ilaha illallah bukan sekedar ucapan. La ilaha memiliki kandungan, konsekuensi, tuntutan. Yang tuntutannya, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin. Hada wa tauhid. Bukan sekedar ucapan, bukan sekedar menghafal dalil, bukan sekedar menghafal syarat-syaratnya, tapi enggak melaksanakannya. Makanya di akhirat kelak, di alam barzah, sebelum di akhirat, di alam barzah, 3 pertanyaan tadi. Man rabbuk, man nabiyyuk, ma dinuk. Orang beriman yang mengamalkannya menjawab dengan cepat. Orang munafikin enggak bisa menjawab. Dia juga di dunia mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan sami'tun nas yaqul, faqultu.
Saya mendengar umat manusia juga mengatakan, saya mengatakan seperti mereka mengatakan. Maka dia nggak bisa menjawab. Itu di alam barzakh. Apalagi di akhirat yang mengatakan tapi tidak melaksanakan. Mengatakan tapi perbuatan buat syirik, membatalkan tauhid atau menodai tauhid tadi. Baik dalam bentuk perkataan, ya, perbuatan-perbuatan itu syirik kecil. Maka kita berarti belajar tauhid. Di sisi lain, belajar tentang syirik akan membatalkan tauhid, baik besar atau kecil. Syirik besar akan menghancurkan tauhid. Syirik kecil akan mengurangi kesempurnaannya. Sehingga Allah akan membimbing seseorang, ya, menjadikan akhir dari perkataan dia minad dunya ini la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya di permukaan bumi ini sebelum dia teman di penghujung hayatnya, maka dia akan masuk surga. Di akhirat kelak Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Man asadun nas bi syafa'atika yaumil qiyamah? Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi." Rasulullah, yang bahagia nanti mendapatkan syafaatmu di akhirat siapa ya Rasulullah? Yang betul mengucapkan kalimat tauhid tulus dari hatinya. Ini yang harus pelajari. Pelajari tauhid. Kemudian pelajari juga tentang masalah syirik. Kemudian betul-betul tulus dalam beribadah, kejujuran. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membimbing seorang hamba. Tapi bila kedustaan, kemunafikan, berpura-pura, tidak cinta, tidak tulus kepada kalimat tauhid ini, itulah penyebab na'udzubillah su'ul khatimah. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dhalik. Ya, Wallahu a'lam. Demikian, semoga Allah memberikan kepada kita keistiqoman di atas tauhid, di atas sunnah, di atas ilmu, di atas akidah yang benar, sehingga Allah wafatkan kita di atas husnul khatimah. Allahumma amin. Demikian, wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam bina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.